Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirsu Arif dari Forum News Network. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam 2 hari terakhir ini menegaskan sikapnya yang tidak pernah cawe-cawe selama 2 periode menjadi presiden. 10 tahun loh jadi presiden sama dengan Jokowi ya. Kendati sama sekali tidak menyinggung nama Jokowi, sulit untuk tidak mengaitkan pernyataannya itu merupakan sindiran atau saya kemarin menyebutnya seperti senggolan lah kepada suksesornya yang sekarang sama-sama sudah pensiun sebagai presiden. Cawe-cawe adalah kosakata yang dipopulerkan dan identik dengan Jokowi dalam konotasi yang negatif, yakni campur tangan terutama dalam berbagai urusan politik yang berkaitan dengan dinasti politiknya. Cawe-cawe yang dilakukan oleh Jokowi ini kan bahkan terus berlanjut ketika dia tidak lagi menjadi presiden. Jokowi ini dalam bahasa netizen masih terus main presiden-presidenan. Ya, apalagi targetnya kalau bukan menjadikan putranya Gibran Rakabuming sebagai presiden pada tahun 2029 nanti. Dalam pidatonya pada Kongres Partai Demokrat setelah dia secara aklamasi kembali ditunjuk sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai yang itu dilaksanakan kemarin ya, dia ini satu paket Pak SBY ini dengan putranya AHY Agus Harimurti Yudhoyono juga secara aklamasi kembali ditunjuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. SBY kembali menegaskan sikapnya selama 10 tahun memerintah dia tidak pernah cawe-cawe. Bahkan kata dia terlintas pun di benaknya tidak untuk melakukan cawe-cawe itu. 10 tahun saya memimpin negeri ini dengan dukungan penuh Partai Demokrat tidak pernah terlintas dalam pikiran saya. Apalagi melakukan cawe-cawe dan intervensi buruk untuk merampas kedaulatan sebuah partai. Terhadap partai politik manapun, apapun posisinya, apakah sebagai oposisi atau bagian dari koalisi pemerintahan. Ini adalah etika yang saya pahami. Moral politik, nilai-nilai demokrasi, serta kepatuhan kepada peranata hukum, the rule of law. Ingat, godaan kepada para penguasa. Dalam dunia politik, penyalahgunaan kekuasaan atau sering disebut abuse of power adalah dosa terbesar, perbuatan tercela, dan hakikatnya adalah pelanggaran terhadap amanah konstitusi. Jangan pernah ada kader Partai Demokrat yang melakukan dosa besar seperti ini. Pernyataan SBY itu dia sampaikan setelah sebelumnya dia secara getir mengenang bagaimana dalam 10 tahun terakhir berjuang bersama kader Partai Demokrat, menyelamatkan partai dari apa yang oleh Demokrat disebut dibegal. Ini oleh Jenderal Muldoko yang kala itu masih menjabat sebagai Kepala Staf Presiden. SBY dalam pidatonya tidak menyebut nama secara langsung, tapi dia menggunakan kata ganti orang sangat dekat dengan pusat kekuasaan. Saya setuju dan menggarisbawahi bahwa 10 tahun terakhir partai kita 2014-2024 adalah tahun-tahun yang sangat berat. Posisi Demokrat memang tidak mudah. Apalagi 5 tahun terakhir, Demokrat menghadapi ancaman yang benar-benar serius. Karena
kalau kita kalah kemarin itu dan Tuhan tidak memberikan pertolongan kepada kita, kita semua tidak ada di ruangan ini. Tuhan Maha Besar. Kita tidak menyerah. Kita berani menghadapi tantangan dan melawan ketidakadilan, kezoliman, sebuah kekuatan, bukan hanya orang, kekuatan yang secara ilegal dan secara amoral ingin merebut kepemimpinan partai yang sah, yang memiliki kedaulatan penuh untuk memimpin partai kita. Yang menjadi keprihatinan saya selaku orang tua yang pernah mengabdi 30 tahun sebagai prajurit untuk mempertahankan kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia, yang selama 15 tahun berada di wilayah pemerintahan untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara kita. Kita harus menghadapi aksi-aksi buruk oleh pihak tertentu yang sangat dekat dengan pusat kekuasaan. Tidak pernah terbayang dalam pikiran saya hal itu terjadi. Memang sangat melelahkan dan mengganggu keseluruhan agenda partai, termasuk pelaksanaan musda dan muscap, mengganggu konsolidasi partai dan kesiapan kita menghadapi pemilu tahun 2024 yang lalu. Bisa dimengerti kesulitan partai kita untuk mengajak putra-putri bangsa bergabung dan berjuang bersama Partai Demokrat. Karena banyak yang takut, karena cemas kalau Demokrat justru tidak bisa mengikuti pemilu 2024 yang lalu karena status hukumnya yang masih berusaha untuk didongkel oleh pelaku-pelaku kejahatan politik itu hingga dekat dengan pelaksanaan pemilihan umum. Sungguh luar biasa, instrumen politik, instrumen hukum digunakan. Tetapi saya harus memberi pujian kepada Mahkamah Agung yang tetap menjadi pengawal tegaknya kebenaran dan keadilan. Tidak goyah oleh intervensi politik dari pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, terkait dengan refleksi kesejarahan ini, sekali lagi, selaku penggagas dan pembentuk partai yang kita cintai ini, untuk mengucapkan terima kasih dan ucapan rasa bangga saya kepada para kader yang bersama-sama pemimpin partai berjuang
tegar, teguh, dan berani melawan kezoliman dan ketidakadilan kepada Partai Demokrat yang kita cintai. Pesan saya, ke depan, jangan pernah kita takut menghadapi siapapun. Jika kedaulatan partai kita hendak dirampas, jika kita harus menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri ini. SBY benar, andai saja Mahkamah Agung memenangkan gugatan Muldoko, maka jalan cerita sejarah Partai Demokrat dan khususnya SBY serta keluarganya itu akan berbeda. Mereka ini bisa jadi gelandangan politik ya, atau kalau masih mau terus berkiprah di dunia politik ya harus memulainya dari nol. Dan itu dipastikan sangat mudah dan mereka nggak mungkin terlibat dalam pilpres dan kemudian masuk dalam pemerintahan seperti sekarang ini ya kader-kadernya. Apa peran Jokowi dalam huru-hara Partai Demokrat? Secara legal formal tidak ada. Namun Muldoko orang dekat Jokowi lah aktor utamanya. Hanya saja bila dikaitkan dengan praktek politik di era Jokowi yang banyak melakukan cawe-cawe atau itu pecah belah partai politik, nggak salah juga kalau banyak yang menduga Jokowi berada di balik semua aksi itu. Kendati dia hanya diam dan tidak pernah menyampaikan satu statement pun. Ini ini semacam pembiaran. Kan kalau dalam hukum pidana, pembiaran mengetahui ada tindak pidana, ya melakukan pembiaran itu juga bisa dipidana kan begitu ya. Jadi peran Jokowi ya dia membiarkan orang dekatnya itu mengkhianati orang mantan presiden yang pernah mengangkatnya sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan kemudian menjadi Panglima TNI. Muldoko kan karirnya sampai ke puncak itu di eranya SBY gitu ya. Jadi ini saya kira juga salah satu bentuk lain dari malin kundang lah. Seperti halnya Jokowi dengan Ibu Megawati. Soal SBY mengaku tidak pernah cawe-cawe itu saya mencatatnya itu dalam 2 hari terakhir itu disampaikan oleh SBY secara berturut-turut. Sebelumnya ketika menerima silaturahmi 38 pengurus DPD Partai Demokrat di Cikeas hari Ahad tanggal 23 Februari 2025, SBY juga mengingatkan bahwa selama dia menjadi presiden tidak pernah cawe-cawe. Termasuk ketika dia sebagai incumbent maju lagi sebagai calon presiden dan ketika besannya Hatta Rajasa maju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto melawan Jokowi Yusuf Kala pada Pilpres 2014. Pada saat ada tanda-tanda akan ada benturan di nasional setelah quick count tahun 2014, Pak Jokowi, Pak JK lawan Pak Prabowo, Pak Hatta. Saya dilapori, ingat 2014 saya netral. Saya lebih baik tidak ikut sana sini, tidak cawe-cawe karena saya ingin benturan itu saya ikuti keras dan akan makin keras. Saya dengan bersikap netral lebih mudah. Tugas saya memastikan nomor 1, pemilu dan pilpresnya berjalan secara aman dan damai, secara aman dan damai. Itu tanggung jawab saya, tanggung jawab presiden. Aman dan damai. Yang kedua juga secara free and fair. Jurdil, tanggung jawab saya. TNI, Polri, BIN semua saya instruksikan netral. Sama dengan 2009 saya maju lagi netral. Seperti itu. Ketika terjadi indikasi benturan pendukung Pak Prabowo, Pak Hatta dan pendukung Pak Jokowi, Pak JK, saya undang di sebelah sana tempat para wartawan itu. Dulu ada sofa kecil di situ. Saya undang pertama kali Pak Jokowi dan Pak JK, tolong please bapak-bapak cegah adanya benturan. Mohon dikendalikan pendukung-pendukungnya. Kalau sampai terjadi cacat Indonesia, buruk nama bangsa kita. Alhamdulillah beliau berdua bersedia. 1 jam kemudian sekitar jam 10 malam, saya undang Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Sama, please, mohon dikendalikan pendukungnya supaya tidak terjadi apapun di negeri ini yang menggoncang keamanan dan perdamaian di tanah air kita. Alhamdulillah beliau berdua bersetuju. Semua dilaksanakan di tempat ini. Mudah-mudahan tempat ini membawa berkah. Mudah-mudahan saya mendoakan yang di depan saya ke depan nanti sukses, berhasil dalam perjuangan politik. Tetapi politiknya kalau dipilih prioritasnya mana,
country first, Indonesia first, baru party, baru yang lain-lain. Tidak elok tiba-tiba yang dikedepankan partainya, keluarganya, family. This not etika dan moral politik yang kita anut sejak dulu. Mengapa SBY sangat menekankan kepada para kadernya dengan cara mengulang-ulang pernyataan bahwa dia tidak pernah cawe-cawe selama menjadi presiden? Sebab soal itu sulit untuk tidak diartikan sebagai sindiran kepada Jokowi. Padahal kan mereka ini sekarang berada dalam satu kubu. Putra SBY, yakni AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, menjadi menteri di kabinetnya Prabowo Gibran. Berarti AHY ini adalah anak buah dari Gibran juga ya. Bahkan Agus Harimurti Yudhoyono itu juga pernah menjadi pembantu Jokowi sebagai Menteri ATR Kepala BPN. Kendati hanya beberapa bulan, tapi masuknya AHY sebagai Menteri ATR itu kan mengakhiri penantian panjang dia sebagai pejabat publik setelah dia kalah pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Setelah itu dia praktis dia ya hanya mengurusi partai karena dia sendiri tidak seperti adiknya Edi Baskoro itu yang mengikuti kontestasi pemilu legislatif dan kemudian masuk di DPR. Sebelum menyampaikan pidatonya sebagai Ketua Majelis Tinggi, pada pagi harinya itu kan SBY bersama dengan Jokowi tampak kompak mendampingi Presiden Prabowo meresmikan lembaga investasi yang baru saja dibentuk, lembaga investasi raksasa yakni Danantara. Keduanya menjadi Dewan Penasehat setelah sebelumnya sebenarnya Pak Prabowo itu meminta mereka menjadi pengawas bersama dengan para pemimpin keagamaan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2025, saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia. Sungguhnya yang terjadi, mengapa kok kemudian SBY sekarang ini terkesan, saya menyebutnya begitulah ya, menyerang kembali Jokowi. Walaupun mungkin kalau kita mau lihatnya dari sisi yang positif ya, ini kan nggak dalam rangka mengingatkan para kadernya, siapa tahu nanti mereka terpilih menjadi presiden, jangan diulangi lagi lah soal cawe-cawe, apalagi kemudian membegal partai politik yang betul-betul menyisakan kegetiran yang luar biasa pada terutama SBY sebagai pendiri partai. Hubungan antara SBY dengan Jokowi ini memang tidak boleh dibilang berjalan mulus gitu ya. SBY dalam beberapa kesempatan sempat mengkritisi kebijakan Jokowi dan Anda ingat ya beberapa tahun yang lalu itu dibalas oleh Jokowi dengan mendatangi proyek Hambalang. Ini dia nggak banyak omong deh. Dia jalan termangu-mangu seperti biasa, kemudian buat sesi foto gitu tanpa memberikan pernyataan langsung yang menyerang SBY. Tapi publik paham apa maksudnya. Mangkraknya pembangunan Wisma Atlet di Hambalang ini memang menjadi catatan noda hitam lah dalam pemerintahannya SBY yang relatif berjalan mulus dan cara itu digunakan oleh Jokowi untuk menyerangnya. Apakah ini hanya bagian dari rivalitas dua orang tua yang anak-anaknya bakal bersaing kembali pada Pilpres 2029 atau ya karena memang paradigma keduanya itu memang sangat berbeda sekali. SBY ini kan orang yang sangat intelek, penggemar buku, Jokowi sama sekali tidak menyukai buku. SBY itu terkonsep, terencana, Jokowi yang penting kerja-kerja. SBY itu sangat tertib dan bahkan sangat rigid ya, menjunjung tinggi aturan dan etika. Sementara Jokowi semua aturan ditabrak. Kalau ada aturan yang menghambat keinginannya maka aturan itu diubah. Contohnya adalah soal batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Dan bila belum ada aturannya maka dibuatlah aturan baru. Omnibus Law itu adalah salah satu sebenarnya itu monumentalnya Jokowi yang melakukan perusakan terhadap bangsa dan negara ini. Keduanya memang seperti minyak dengan air ya. Kalau toh sekarang nih Pak Prabowo mencoba menyatukannya melalui cara apapun, misalnya sebelumnya disebutkan melalui Presidential Club dan sekarang melalui Dewan Penasehat Danantara, tapi pasti ini nggak bakal ketemu ya. Ya tadi karena paradigmanya yang sangat berbeda antara kedua orang ini.
Sekarang ini kita tinggal menunggu apa respon atau balasan dari Jokowi, karena biasanya Jokowi yang seperti ini sangat sangat responsif gitu ya. Dia tidak mungkin kembali ke Hambalang misalnya membuat sesi foto sedang termangu-mangu melihat proyek Wisma Atlet yang dibangun di era SBY dan mangkrak itu. Baliknya SBY juga nggak mungkin membalasnya dengan mengunjungi IKN misalnya, membuat sesi foto yang sama seperti Jokowi dengan komentar pendek, saya prihatin gitu ya. Sebab ini bukan gaya SBY ya. Dan kalau kemudian IKN itu yang jadi masalah kan sekarang ini putra SBY, yakni Menko bidang infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono kan mendapat tanggung jawab dari Presiden Prabowo untuk mengawal pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di IKN. Targetnya pada tahun 2028 jadi ibu kota politik. Cara yang paling mudah dan saya kira itu jauh lebih prinsipil dan ini akan mendapat banyak dukungan dari kalangan civil society adalah mengingatkan, mewanti-wanti agar masa kelam selama era Jokowi yang penuh cawe-cawe itu tidak terulang lagi. Tapi apakah Pak SBY nanti juga kira-kira akan bersikap yang sama ketika Pak Prabowo itu melakukan yang sama seperti Pak Jokowi? Karena banyak yang khawatir tanda-tandanya itu tanda-tanda bahwa era seperti Jokowi itu akan terulang, tentu dengan varian yang berbeda di pemerintahnya Prabowo. Nah, kita tunggu konsistensi Pak SBY karena bagaimanapun beliau ini sekarang kan posisinya sebagai tokoh senior dan beliau menyebutnya tadi kan sebagai orang tua gitu yang harusnya memang menjadi negarawan dan kemudian bisa menjadi rujukan dari seluruh anak bangsa. Tidak hanya Partai Demokrat, tidak hanya kader Partai Demokrat kan Pak SBY ketika bertemu dengan para kader Demokrat juga menyatakan country first, not party. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.